kita masukkan email dan password untuk login. Kalau belum punya akun, maka registrasi terlebih dahulu. Setelah berhasil login, maka ini adalah halaman Mendeley Reference Manager. Di halaman ini adalah bukan library sih, metadata yang kita input di sini itu tersimpan di penyimpanan awan Mendeley Reference Manager akun kita. Contoh di sini saya udah ada beberapa ya, ada banyak metadata. Metadatanya itu ada autorsnya siapa, year berapa, detailnya apa, source-nya apa, editor dan lain-lain. Nah, terus misalkan kita mau memasukkan baru, kita bisa add new di sini. Ada 4 opsi. Ada import dari file, import dari folder, add entry manual, atau import library. Dulu pertama kali saya pakai Mendeley, saya sering pakai yang import files atau folder. Tapi saya rasa nggak efektif, karena ketika kita menggunakan dua ini, kita harus satu upload filenya dulu ke penyimpanan awan ini, dua karena upload file dulu, jadi ya makan waktu. Akhirnya saya sering menggunakan add entry manually atau import library. Nah, saya akan dari add entry manually dulu. Kalau add entry manually, di sini ada dua opsi lagi. Apakah kita mau mengentry secara manual? Misalnya ada suatu artikel itu kita masukin secara manual, apakah itu jurnal artikel atau berita artikel atau laporan atau webpage atau dan lain, atau buku, tinggal dipilih. Nah, itu cara pertama, secara manual kita isi lagi terus ke bawah, lalu add entry. Dan meskipun nanti ada beberapa kolom yang tidak terisi, itu tetap bisa kita add entry. Misal year dan volume dan month-nya ini pada nggak keisi, tidak masalah. Jadi cukup judul, author, dan misalnya ini kan jurnal apa sama tahun berapa, udah. Page-nya misal kita nggak tahu, add entry pun tetap bakal ke entry. Namun kosongan gini ya nggak boleh, minimal ada yang title dan yang diisi sama ya, title yang diisi. Kemudian cara yang kedua adalah memasukkan identifier-nya. Identifier suatu artikel penelitian. Bisa di arsip ID-nya, DOID atau PMID. Saya seringnya DOI-nya, DOI dari artikel penelitian tersebut. Ambil contoh, kita ke internet dulu ya. Kita ke Google, saya akan cari penelitian dengan random ya. Ntar dalam saya cari di Google Scholar aja agar contohnya bahasa Indonesia. Misal ini tips kalau pakai Google Scholar, kalau kita mau 5 tahun terakhir berarti 2019 sampai 2024. Misalnya ini dari polbanac.id ya, dari tahun 2019. Nah, di sini kan tidak ada doi-nya. Oh iya ya, saya mau ngasih contoh yang doi ya. Oke, yang ini nanti contoh kedua. Saya mau ngasih contoh yang pakai doi. Doi biasa sering dijumpai di IEEE Explore atau jurnal-jurnal internasional, itu pasti ada DOI-nya. Agak lama maaf. Kalau enggak yang cepat aja lah, apa ya? Nih, yang kemarin saya buka aja ya. Sebenarnya nggak harus dari IEEE juga, ada dari PubMed dan lain-lain.
Ini tadi ada pilihan PMID, ada pilihan doi juga kan. Sekarang saya coba doi dulu. Copy aja, jangan copy link, beda ya. Copy. Kemudian masuk add new tadi, import library, enter entry manually, coba paste kode doi-nya, terus klik yang pencari ini. Jeng 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 jeng. Dia ke bawah langsung isi sendiri. Judulnya, penulisnya, jurnalnya apa, tahun berapa, halaman berapa, volume berapa, isu berapa, month berapa, day berapa. Setelah itu diklik add entry. Setelah ini metadata form were successfully populated, itu klik add entry, maka dia nambah di sini tuh. Kita hapus saja karena saya udah ada, jadi double. Nah, itu cara add entry, itu add manual entry, menu ketiga. Sekarang saya mau contohin menu yang terakhir, yang nomor 4. Di sini ada import library. Formatnya ada bibtex, endnote, atau RIS. Nah, kalau dari Google, contohnya ini IEEE LoRa, close saja. Contohnya dari Google Scholar itu ada misalnya yang nomor 1 ini aja. Kita klik cite, atau kalau dalam bahasa Indonesia berarti citasi, yang logo ini. Nah, kemudian kita klik endnote. Contoh ya, saya belum pernah pakai endnote, ini saya coba pakai endnote, filenya endnote. Nah, kita taruh download aja biar enak. Ini nama bisa kita ubah, misal 2019 contoh. Nah, dia formatnya NW. Apakah bisa kita coba ya? Format yang diterima apa aja tadi? Oh, ternyata XML, sorry. PIB, XML, atau RIS gitu. Berarti kalau begitu jangan panik. Ini kita buka dulu di halaman foldernya. Kita rename sendiri. Mana rename? Nah, kita rename ya. Kalau Windows ya tinggal rename. Nah, kita ubah jadi XML misalnya. Sudah XML, baru kita ke Mendeley lagi. Saya baru pertama ini pakai yang XML. Biasanya saya pakai bibtex. Nggak apa-apa, ini saya nyoba juga berhasil apa enggak. Ini ya, tadi file yang tadi 2019 contoh.xml kita open. Oh, ternyata gagal. Berarti mending yang pakai bibtex. Maaf ya, saya ulangi. Berarti kita pilih yang bibtex saja. Bibtex. Nah, setelah bibtex, klik muncul halaman seperti ini. Klik kanan, save as. Save as-nya .bib. Nah, kebetulan di saya .bib-nya tetap .bib.txt. Nah, txt-nya saya hapus. Tapi kalau di Windows kurang tahu ya. Intinya gimana caranya formatnya jadi PIB paling belakangnya. Ini yang tadi yang XML ternyata nggak kerja, nggak mau. Mungkin karena saya salah atau gimana. Saya tadi memang nggak pernah pakai XML. Kita coba import library bib.bib, download. Nah, muncul nih paling atas. Rancang bangun model proteksi arus bukan lebih dan 2019 kan. Kita hapus lagi, atau jangan dihapus dulu lah. Kita misal masuk ke itu langkah-langkah menambahkan referensi di library atau penyimpanan awan Mendeley Reference Manager. Sekarang kita bukan Word ya. Sekarang kita ke Microsoft Word. Baterai saya mau habis. Yang tadi belum saya hapus ya. Masih ada nih rancang bangun modul. Mau saya citasi di dalam Word. Kita new file. Misal ada kalimat yang saya ambil. Abaikan kata-kata kalimat yang rancunya.
Ibarat kata ini kalimat di akhir kalimat, atau boleh citasi boleh ditaruh di akhir, boleh di kata-kata tengah sini, atau tapi kalau di paling depan jarang sih. Biasanya minimal di setelah kata pertama atau di tengah sini. Saya ini tapi kebanyakan umum di akhir. Nah, kursor taruh di sini di tempat yang akan kita taruh citasi, nomor citasinya. Habis itu kita pilih reference dan pilih Mendeley site. Ini harus connect internet. Kalau tidak connect internet, dia gagal masuk ke Mendeley site. Setelah masuk Mendeley site, dia akan menampilkan semua. Di sini ada pilihan all reference kan. Nah, yang terakhir kita masukkan dia biasanya paling atas. Tapi kalau kita tidak ketemu, kita bisa searching judulnya apa di sini. Nah, ini kan kebetulan udah paling atas ya. Pastikan tadi kursornya udah di sini. Terus kita klik centang 1, baru insert citation. Kalau udah di centang 1 pasti tombol insert citationnya udah warna biru. Jadi kalau masih gini nggak ada apa-apa. Insert. Nah, dia muncul angka 1 gitu. Terus enaknya kalau pakai Mendeley, misal di depan, di sebelum kalimat ini atau sebelum angka 1 ini kita mau masukin satu referensi lagi yang berbeda. Misal ini saya ngawur aja ya, nomor ini nih yang judul ini saya masukin ya, insert di depan. Yang depan tetap yang depan adalah nomor 1, yang belakang auto jadi nomor 2. Kemudian itu adalah langkah memasukkan nomor referensinya. Stepnya harus urut. Upload dulu data-data ke library manager, kemudian memasukkan nomor referensi, kemudian baru yang terakhir adalah kursornya taruh di bab daftar pustaka. Kita ke menu Mendeley site yang di reference ini, yang di Word. Kita klik bulat 3 kanan atas ini. Gak tahu kalau di Windows bulat 3 atau juga nggak tahu ya. Harusnya sama sih. Habis itu klik insert bibliography. Your bibliography will be insert at your cursor location. Karena kita udah yakin kursor di situ, continue. Kita lihat. Nah, ini dia akan menghasilkan gaya atau menghasilkan daftar pustaka sesuai yang kursor tadi kita taruh, dan menghasilkan bibliografi atau daftar pustaka sesuai setup yang kita setting. Di sini nih, citation settings. Kalau teman-teman dari fakultas humaniora, hukum, manajemen, akuntansi, itu citationnya bukan IEEE tapi APA. Apa? Bukan apa pertanyaannya, itu standar citasi. Contoh, ini kita ganti ke apa 7 edition. Update citation style. Maka kan berubah semua. Nah, tuh. Gaya citationnya kan seperti ini. Terus nama di sininya juga berubah seperti ini. Nah, ada satu hal unik lagi. Kita kan Indonesia ya. Misal laporan skripsi atau skripsi kita kan, atau proposal kita kan pakainya bahasa Indonesia. Citation language-nya bisa kita ubah ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Update citation language. Tuh. Tadinya dari et al jadi DKK. Ngaruh tak kalau yang di IEEE? Coba aja kita change citation lagi ke IEEE. Tuh, yang tadinya page jadi HLM. Yang tadinya yang page HLM. Yang tadi et al jadi DKK juga gitu. Tuh, seperti itu. Jadi urutannya adalah masukkan dulu metadata ke library Mendeley. Harus connect internet juga. Masuk ke Word, masukkan angka, letakkan kursor pada titik-titik nomor citasi dan klik insert citasi dari menu ini tadi. Baru yang terakhir insert bibliografi. Dan yang terakhir sekali itu paling terakhir lagi, baru style citationnya mau pakai yang mana, apakah IEEE atau apa sesuai ketentuan di panduan.
pedoman skripsi. Kemudian bahasanya sih mending disesuaikan ke bahasa Indonesia aja. Kalau itu penelitian bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau penelitian yang berbahasa Inggris, ya berarti stylenya English gitu. Citation language-nya English. Gitu. Seperti itu. Sekian, selesai.